Oke, pertanyaan seputar film sama soundtrack ya. Silakan teman-teman. Bisa dimulai. Silakan. Terima kasih. Belum. Ini kan soundtracknya judulnya Senyum Membawa Luka. Nah, ini ada nggak sih konsiderasi dari jalan cerita sama pilihan lagu itu? Ada kurang lebih sih sama sih, karena kan kayaknya secara genre dan sebenarnya alur cerita masih beda, tapi secara genre-nya kayaknya sama kan, drama komedi. Tapi kalau yang kita lihat yang pertama itu kan ada romance juga, ada sedih-sedihnya gitu. Jadi ini kayaknya akan ada arah ke sananya. Jadi kita kan senyum ada sedikit lah. Peran utamanya. Senyum Membawa Luka itu banyak sebenarnya ya. kan. Bagaimana tentang kalau di pertama kan cerita tentang perang kan, kita pulang perang, pertemanan. Ini bisa sebutan pertemanan yang harus apa. Jadi ada pertemanan pasti ada. Bukan hanya pertemanan, ada Banyak. kisah cinta juga. Ada kisah kan? cinta. Makanya Senyum Membawa Luka pasti ada hubungannya dengan ceritanya. Makanya Falcon juga memilih lagu ini untuk kita nyanyi bareng-bareng karena Jadi, pasti original soundtrack juga. Dan yang pertama kan juga ketika Ika keluar dari kardus itu kan Beda lagi beda film lagi. Dia tahu nggak sih dia datang ini untuk film apa? ngerti nggak? Kayaknya dia nggak tahu deh guys. Kan tadi kan disebutkan kalau misalnya ini tuh salah satu pilihan lagu dari beberapa lagu yang diajukan sama Ya, Niken iya. Nah, ini kan ada pressure nggak sih kalau misalnya itu remake lagu, ada pressure untuk kalau ini kan soundtrack harus yang paling ikonik yang membawakan cerita, nah gitu ada pressure nggak? Jujur ada pressure karena waktu itu sebenarnya juga cuma ngobrol casual aja gitu, kayak nih Falcon mau bikin lagu nih, mau bikin kayak dangdut dan gitu, karena kan sekarang emang lagi musim kan. Ya ada Almarhum Gusti dengan Andy Coop, terus juga kayak siapa yang ini Garam dan Racun Samsul. Garam dan Madu. Garam dan Madu Ya, siapa? Tensi itu kan juga ada dangdut-dangdutnya gitu. Nah makanya mau bikin yang ala-ala ada dangdutnya gitu. Nah, makanya kepikiran tadinya tuh ada mau remake lagu pop di aransemen jadi dangdut. Ada beberapa lagu, makanya yang terpilih tuh udah lagu dangdut lama aja kita coba diiniin lagi gitu. Dan lagu ini juga dipilih dari beberapa lagu yang diajukan itu adalah ini lagu yang paling pas lah ya. Paling yang pas kayaknya sekarang ini. Dan kita menginginkan lagu ini untuk dimainkan di kafe-kafe ya. Gak ada itu, gak ada urusan apa Jangan ada kesono. Dan itu Jangan ada bukan kesono dulu ya. Ada proses untuk memaknai lagu ini berapa lama sih untuk prosesnya biar kayak lebih masuk ke lagunya, soundtracknya gitu? Sebenarnya karena kita tahu bahwa gitu dikasih tahu bahwa lagu ini yang dibawain kita semua udah tahu lagunya ya. Maksudnya kita kan pendengar lagu dangdut dari zaman dulu ya maksudnya. Jadi kita tahu mungkin dulu nggak relate, sekarang jadi lebih relate kali ya. Mungkin aku sama tua, ya. iya, aku sama Jengkel besar dengan lagu dangdut. Kalau ini berdua kan emang udah besar sama dangdut. Kami besar dengan lagu wajib ya kan. Iya. Karena zaman dulu kan selalu apa-apa diwajibkan gitu. Tapi memang dulu waktu kita ada dengar lagu kebebasan, ini ya. masih belum terlalu relate, tapi ketika gede tuh Kalau gede ternyata maknanya jadi maknanya kayak dalam banget oh, ya. iya juga ya gitu. Tapi kan menjadi pendengar sama menjadi penyanyi kan pasti hal yang berbeda. Nah, bagaimana saat memproses itu gitu? Sebenarnya Deg-degan lah. Ya, dan kita faktornya bukan cuman menyerapi lagu ya. Dengan suara yang seadanya ini loh gitu, maksudnya disuruh nyanyi ya udah gitu. Bagus tapi dia suara Masa sih? Oh langsung nyanyi. lo kan waktu itu guide-nya juga kan, suara lo dijadiin guide untuk kita nyanyi. Makanya Guide buat ini, buat nyelamatin orang. Oh itu suara itu. Ini ada latihan dulu sebelum mau take vokalnya atau apa adanya aja? Bukan latihan sih, tapi ngedenger bareng-bareng ya waktu Ya. itu ya, pakai speaker terus ngedengerin bareng-bareng nadanya. Karena kan juga ini lagu udah apa ya, udah melekat tuh di antara kita semua. Betul. Walaupun mungkin ya ada yang nggak suka dangdut, tapi ini lagu kan top banget. Saya yakin sih siapapun juga Iya. tahu deh lagu ini deh. Tahu. Gitu. sama juga tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu yang gimana. Makanya bahkan orang melupakan judul aslinya Iya. yang ini lebih Tahunya Anggur Merah. lebih tahu Anggur Merah, berarti kan itu tapi banget. Lagu ini menarik gitu, saking menariknya jadi enak untuk dipelajari. Betul. Iya kan, jadi tiba-tiba kepotong di sini lah, Iya, tiba-tiba singkupnya ada, ya. iya, itu keren sih. Paling suka sih gue di lagu ini ya, awalnya itu pada kayak ada orkestra gitu tuh yang Ya kayak di sini agak dibikin lain karena
tadi kedengeran kan? Kedengeran Ada awalnya orkestranya tuh, kayak kan, orkestranya. hampir kayak apa ya? Hampir kayak Mission Impossible kayak gitu ya. Dan mood video klipnya kan dibikin secasual mungkin, jadi kita menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan. Jadi kita senyum padahal sebenarnya mungkin kita sedang Stres. terluka. Asik. Dari MV-nya sendiri mungkin ada ide-ide dari karakternya atau full dari kreatif? Itu dari kreatif. Dari kreatif paling cuman nyalain lampunya begini aja, paling matiin lampunya gitu-gitu doang sih. Kalau jalurnya mereka pengennya ceritanya kita berempat masuk ke studio Nora tiba-tiba masuk ke itu dengerin musik lagu itu terus kita nyanyi bareng gitu. Makanya Spontan, kepengennya kan kayak spontan. Secasual Sebenarnya itu. kayak kepengennya kayak boy. lupa dong spontan. Kalau untuk yang proses kan ada skrip-skripnya tuh awal-awal sama akhir-akhir itu ada berapa kali take gitu sih? Itu dilepasin. Itu dilepasin. Jadi awalnya kita diambil bareng-bareng semua. Nyanyi 1, 2, 3 kali ya kayaknya nyanyi, habis itu udah selesai, baru satu-satu diambil. Jadi Yang paling terbalik cepet tuh nih, Jegel loh. terbalik. Nih, Iya, bener. Ini fun fact ya. Jegel tuh cepet banget guys. Iya. Beneran, ya Gil ya. Karena aku nggak full partnya guys. Enggak, lu semuanya. Tapi bener. Tapi gua kan di luar kan. Gua kayak yang direct itu produser itu udah lah emang cuma segini. Udah gak bisa dia ngomong dia. Emang monyong. Teman-teman tidak suportif. Enggak, tapi seru banget, take-nya seru. Tapi lu nyanyinya lebih keren dari Dono. Nah, Beneran loh, kalau Dono dulu butuh tiga shift loh untuk nyanyi satu lagu. Ya sekarang kan bisa di part-part Iya, canggih. Terus ada part kesulitan sendiri dari pas take vokalnya mungkin ada yang ketawa terus mungkin. Itu susah, kita nggak ada basic penyanyi kan, terus ngatur napasnya susah. Masa ada momen kita hilang napas ya, Iya, tawa-tawa gitu-gitu. Tega-teganya itu ribet loh. begitu nyanyi barengan kita aman, tapi begitu udah sendiri-sendiri baru Sendiri panik. baru. Baru panik tuh. Nadanya kemana ya? Dan Tapi bisa tolong begitu dipancing ya? dong, nadanya dong, tolong dipancing. Tapi bisa begitu ya, rame-rame kita napasnya bisa panjang, kita begitu semua. Iya, beda. Kan kalau Beda, misalkan kalau- kita kan tarik ada nafas penyanyi nggak beneran. ketahuan. Kita ada Andre, ada Pras, ya Iya. kan? Lu Nggak yang udah ada biasa Pras. nyanyi. Iya. Alasan dangdut mungkin apa? Ya tadi karena sekarang lagi Lagi membangkitkan lagi lagu-lagu dangdut kan dengan berbagai genre kan ada dangdut indie pop lah istilahnya enak di kuping dengan almarhum Gusti yang ini terus ada lagu-lagu kayak rap apa sih? Ini sebetulnya apa? Ribdut. R&B dut Sebetulnya ini juga bukan full dangdut sih, ini koplo sih. Iya, Ada kan koplonya nih. lagu-lagu Jawa kan juga lagi rame banget tuh kayak NDX apa jadi Caknan juga lagi rame. Sebenarnya dangdut tuh lagi rame banget cuman makanya kita pengen yuk kita bikin dangdut yuk gitu kayak dari Falcon alasannya itu. Silakan dua pertanyaan terakhir. Ada lagi? Yang mau nanya? Udah cukup. Cukup. Ada orang